Beastmaster terhebat. Bab 111. Di dalam celah yang tidak stabil, di alam dimensi, Li Qian dan Chu Xiran menunggangi Qixi, berlari menyelamatkan diri, berpacu dengan waktu. Kecepatan mereka telah mencapai batasnya, tetapi naga iblis badak yang mengejar di belakang mereka masih menutup jarak. Melihat ini, Li Qian tahu bahwa melarikan diri itu sia-sia. Ia menemukan cara untuk memanfaatkan situasi buruk ini sebaik-baiknya dan bercanda, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang. Pada awalnya, ketika ia mengajukan diri, ia sungguh-sungguh merasa bahwa dengan kekuatan dan kelincahannya, sekalipun ia tidak dapat menyelesaikan misi, ia seharusnya dapat melarikan diri dengan selamat. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Awalnya, ia memang punya harapan besar untuk lolos, tetapi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Siapakah yang mengira bahwa di tempat ini ada seorang pengacau, yaitu anggota masyarakat kerusakan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan, yang melakukan serangan diam-diam di saat genting dan terpaksa mengungkapkan posisinya. Untungnya, Li Qian bertekad untuk bertarung sampai mati terlepas dari biayanya, dan menggunakan keahliannya untuk mengungkap tempat persembunyian lawan, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Tetapi pada titik ini, anggota masyarakat kerusakan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan kemungkinan besar sudah mati, yang berarti ruang gerak Li Qian telah mencapai batasnya. Fakta-faktanya ternyata tidak di luar dugaannya. Setelah dengan mudah membunuh anggota Mechanical Blasphemy Society yang bersembunyi di kegelapan, badak naga iblis mengarahkan pandangannya pada mereka. Melihat ini, Li Qian mengutuknya 100 kali dalam hatinya. Anggota masyarakat Sidu itu hanyalah seekor babi, yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sekalipun mereka berada dalam hubungan yang bermusuhan, bisakah mereka menunggu sampai kedua belah pihak mengatasi krisis sebelum bertarung? Sekarang, mereka akan mati bersama. Sayangnya, sekarang, meskipun aku menyesalinya, itu percuma. Memikirkan hal ini, Li Qian mendesah tak berdaya. Tanpa diduga, di dunia ini, bukan hanya rekan tim yang bodoh saja yang menakutkan, tetapi juga lawan yang bodoh. Mendengar desahan Li Qian, Chu Xiran tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi rumit. Ia merasa sangat kasihan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Li Qian. Jika Li Qian tidak mengajukan diri untuk memasuki dimensi ini dan menjalankan misi berbahaya seperti itu, dengan bakatnya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Sekarang, seorang jenius yang tak tertandingi, dan seorang jenius yang tak tertandingi dalam kultivasi, akan jatuh seperti ini sebelum ia benar-benar bangkit. Sungguh disayangkan. Jika Li Qian meninggal, itu bukan saja akan menjadi kehilangan bagi keluarga Li, tetapi juga kerugian bagi Provinsi Jiangnan, Universitas Penjinak Binatang Sazu dan bahkan seluruh Federasi Dongxia. Saat dia berada di ambang hidup dan mati, Chu Xiran tiba-tiba memikirkan banyak hal. Akan tetapi, sebagian besarnya adalah tentang Li Qian, dan hanya sedikit yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di sisi lain, badak naga iblis yang tertinggal tiba-tiba berhenti mengejar. Ia melihat ke arah dua orang dan hewan peliharaan itu melarikan diri, lalu meraung, dan semburan cahaya hitam tiba-tiba mulai mengembun di tanduknya yang tajam. Cahaya hitam itu semakin terang, lalu semakin pekat. Sekilas, seluruh tanduk tampak seperti hitam legam. Aura yang terpancar dari tanduk unicorn itu bahkan lebih menakutkan. Segera setelah itu, di mata Li Qian yang dipenuhi keterkejutan dan badak naga iblis yang terdiam, seberkas cahaya hitam melesat keluar dengan kecepatan kilat seperti sepotong sutra. Sasarannya jelas Li Qian dan Chu Xiran yang berlari di depan. Sudah berakhir. Cahaya hitam itu membentuk seberkas momentum yang luar biasa, langsung menimbulkan fluktuasi energi yang dahsyat. Li Qian dan Chu Xiran adalah yang pertama menyadarinya. Mereka tanpa sadar menoleh untuk memeriksa, dan ketika mereka melihat cahaya hitam yang menyerang, keputusasaan muncul di mata mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Li Qian hanya bisa mendesah dalam hatinya saat melihat ini, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kecepatan cahaya hitam ini, baik dia maupun Chu Xiran tidak dapat menghindarinya. Jika mereka terkena, hasilnya akan terlihat jelas mengingat kekuatannya yang mengerikan. Oh, sudah kuduga. Aku, orang tua ini, harus membereskan kekacauanmu. Tepat ketika Li Qian dan Chu Xiran putus asa dan hendak menyerah, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Suaranya sangat tiba-tiba dan sangat jelas. Apakah ini? Suara Tai Lao. Li Qian tertegun sejenak ketika mendengar suara itu, dan jelas tidak bereaksi. Setelah bereaksi, ia tertegun, tetapi juga merasakan kegembiraan di hatinya. Saat hendak bertanya apa yang sedang terjadi, ia tiba-tiba merasa pusing. Sesaat kemudian, Li Qian terkejut mendapati dirinya telah muncul di tanah tanpa diketahui kapan. Pada saat ini, berdiri di sampingnya adalah Chu Xiran, Qixi. Dan sosok yang sangat familiar, Tai Lao. Li Qian tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dia tanpa sadar melirik ke arah tertentu di udara. Ke arah itu, cahaya hitam, seperti bilah pedang raksasa, tiba-tiba lewat. Segera setelah itu, cahaya hitam itu terus bergerak maju, dan dalam sekejap mata, ia telah tenggelam ke dalam gunung di kejauhan. Gemuruh. Li Qian melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, karena dia melihat. Gunung yang tingginya ratusan meter itu langsung terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya hitam, dan bagian atas gunung itu runtuh seperti pilar beton yang runtuh. Kejadian mengerikan itu terjadi tepat di depan matanya. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya.
Melihat cahaya hitam mengerikan yang dengan mudah membelah gunung bagaikan bilah pedang raksasa, Li Qian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan gelombang ketakutan membuncah dalam hatinya. Saat ini, jika Tai Lao tidak datang tepat waktu dan menggunakan kemampuan teleportasi untuk membantu mereka mengubah arah di saat kritis, baik dia maupun Chu Shiran kemungkinan besar sudah mati. Aku tahu kau punya pertanyaan, tapi jangan tanya dulu. Kita belum aman. Melihat Li Qian ragu untuk bicara, Tai Lao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Li Qian tidak bicara dulu. Mendengar ini, Li Qian dengan bijak memilih untuk tetap diam. Kata-kata Tai Lao sangat masuk akal. Saat ini, mereka semua masih dalam bahaya, dan bahaya bisa datang lagi kapan saja. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sampai Anda keluar dari bahaya. Terlebih lagi, Li Qian tahu betul bahwa meskipun kemunculan Tai Lao yang tak terduga untuk sementara menyelamatkan dia dan Chu Shiran, hal itu tidak terlalu berpengaruh pada situasi keseluruhan. Sebelumnya, di luar, semua orang bergabung untuk menyerang, tetapi mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan pada badak naga iblis. Sekarang, setelah tiba di dimensi, badak naga iblis terbebas dari belenggunya, membuatnya semakin mustahil bagi mereka untuk menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan cemberut. Ia khawatir jika Tai Lao muncul saat ini, ia tidak hanya akan gagal menyelamatkan orang, tetapi juga akan mendapat masalah. Bab 112. Apa yang dipikirkan Li Qian, tentu saja orang lain juga bisa memikirkannya. Misalnya, Chu Shiran saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan penuh wibawa yang mengagumkan. Tai Lao, bagaimana kalau kau bawa Li Qian dan teleportasi pergi, lalu serahkan tempat ini padaku? Tai Lao tertawa terbahak-bahak, puci. Dia melirik Chu Shiran dan menyerang tanpa ampun, apakah kau akan menghadapi mereka atau mati? Aku. Chu Shiran terdiam dan tidak tahu bagaimana membantah. Awalnya, dalam dugaan Chu Shiran, ini adalah adegan yang sangat tragis, tetapi setelah dipukul seperti ini oleh Tai Lao, itu malah tampak agak lucu. Kamu pergi ke sana tidak akan membantu menunda waktu sama sekali. Tai Lao tidak menahan diri, itu akan membunuhmu dalam hitungan menit. Jika kamu pergi ke sana, itu akan membuang-buang uang. Li Qian, yang berdiri di dekatnya, merasa sedikit malu setelah mendengar ini, jadi dia berbicara untuk meredakan situasi. Ya, meskipun itu benar, bisakah Anda bersikap lebih bijaksana, Tuan Tai? Chu Shiran tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Apa itu, meskipun itu fakta? Anda meminta Tuan Tai untuk bersikap lebih bijaksana, tetapi Anda sendiri tidak bersikap bijaksana sama sekali. Tai Lao mengerucutkan bibirnya, mengabaikan kata-kata Li Qian, lalu tertawa meremehkan diri sendiri, tidak perlu bersikap bijaksana dalam hal semacam ini. Jangankan kau, aku pun tidak akan mampu menandingi orang ini. Li Qian merasa bahwa Tai Lao mengatakan kebenaran. Namun dia masih ingin berjuang, jadi dia buru-buru bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tai Lao menatap Li Qian, lalu ke arah naga iblis badak yang menyerbu, dan mengucapkan dua kata dengan singkat, tunda. Engah. Ketika Li Qian mendengar ini, dia hampir jatuh. Dia pikir dia salah dengar, atau mungkin Tai Lao bercanda. Apa perbedaan antara metode Anda dan Chu Shiran? Dia sedang mengantar makanan, bukankah kamu juga mengantar makanan? Satu-satunya perbedaannya adalah porsi hidangan Anda sedikit lebih besar, jadi Dragon Rhino mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghabiskannya. Sambil menggaruk kepalanya, Li Qian segera bertanya, apakah kamu punya strategi yang lebih cerdik? Tai Lao menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi yang tak terpahami, kebiasaan menunda-nundaku berbeda denganmu. Li Qian bingung. Saya tidak mengerti apa yang Tai Lao rencanakan. Tai Lao segera menjelaskan, belalang sembah bersayap empatku punya kemampuan teleportasi, jadi dia bisa bermanuver, bukan sekadar bunuh diri. Selain itu, ada satu hal lagi yang sangat penting. Dia menatap Chu Shiran dan berkata dengan percaya diri, aku mengulur waktu untuk menunggu dukungan, tapi kau mengulur waktu hanya untuk menunggu kematian. Li Qian mengira dia memiliki sifat pemarah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Tai Lao, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Dulu, ketika berada di sisinya, ia hampir tidak pernah berbicara, dan Li Qian tidak menyadarinya. Namun sekarang, Li Qian benar-benar merasa bahwa Tai Lao adalah orang yang berlidah tajam. Lidah yang tajam adalah lidah yang tajam. Dalam pertempuran, dia tidak samar-samar sama sekali. Dengan bantuan belalang bersayap empat, dia bergegas keluar tanpa ragu untuk mengulur waktu bagi Li Qian. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai lagi. Atau, lebih tepatnya, kali ini masih bukan pertempuran, tetapi permainan kucing-kucingan. Naga iblis badak adalah kucing, dan Tai Lao adalah tikus. Menghadapi serangan naga iblis badak, Tai Lao tidak melawan sama sekali, dan tidak terpikir sedikit pun untuk melawan. Dia sepenuhnya fokus untuk melarikan diri. Mengandalkan keterampilan, teleportasi, yang dikuasai belalang bersayap empat, Tai Lao benar-benar berhasil menjerat badak naga ajaib untuk sementara. Namun, Li Qian segera menemukan sesuatu yang salah. Semakin sulit bagi Tai Lao untuk menghindar. Ada beberapa kali hal itu sangat berbahaya. Dia hampir terkena serangan skill Demon Dragon Rhino. Hal ini tidak hanya ditemukan oleh Li Qian, tetapi juga oleh Chu Shiran. Namun, saat ini, keduanya hanya bisa berdiri dan khawatir. Saya tidak dapat campur tangan atau membantu. Setelah bertahan sekitar 10 menit, kemunduran Tai Lao menjadi semakin nyata.
Setelah teleportasi lain, nafasnya sudah tidak teratur dan dia terengah-engah. Teman lamanya, yang juga rekannya, belalang sembah bersayap 4, juga tampak sangat lelah. Ledakan. Tepat ketika hati Liqian tegang dan wajah Chu Shiran dipenuhi kekhawatiran. Sebuah bola energi melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tai Lao sekali lagi berusaha sekuat tenaga dan nyaris menghindari serangan itu dengan menggunakan keterampilan teleportasi di saat-saat terakhir. Tidak, lebih tepatnya, saya hanya menghindari sebagian saja. Kekuatan ledakan bola energi masih berdampak. Tai Lao terperangkap dalam gelombang kejut ledakan dan terlempar mundur, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, bukan hanya menyakitkan, tetapi juga memalukan. Terutama sekarang, ada orang yang menonton di dekatnya. Terlepas dari apakah bantuan telah tiba atau belum, Tai Lao melompat dan meraung marah ke sekeliling. Xiao Taozi, dasar bajingan sialan. Kalau kau tidak muncul, aku akan mengungkap semua perbuatanmu yang memalukan. Teriakan Tai Lao yang tiba-tiba membuat Liqian dan Chu Shiran keduanya bingung. Siapa buah persik kecil ini? Mungkinkah dia pasukan pendukung? Tetapi mengapa kedengarannya tidak mengesankan? Xiao Huahua, kenapa kau begitu cemas? Karena aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati di sini. Tepat ketika Tai Lao sedang dalam kekacauan dan Liqian serta Chu Shiran kebingungan. Sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar. Dilihat dari volume suara dan arah datangnya, pihak lain tidak terlalu jauh. Saat suara itu jatuh, pemandangan di depan mereka melintas, dan detik berikutnya, sesosok muncul di depan Liqian dan Chu Shiran. Hampir pada saat dia melihat orang yang tiba-tiba muncul, Liqian tercengang. Karena orang di depannya benar-benar di luar pemahamannya. Dia bertubuh tinggi dan tegap, alis tajam, mata cerah, dan kulit seputih krim. Dia pria yang sangat tampan. Lagi pula, dilihat dari penampilannya, orang yang tiba-tiba muncul ini seharusnya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Akan tetapi, dari nada pembicaraan mereka, dapat diketahui dengan jelas bahwa dia dan Tai Lao seharusnya berasal dari generasi yang sama. Sungguh luar biasa dia masih bisa mempertahankan penampilan awet muda di usianya yang sudah lanjut. Lelaki tampan itu terbang mendekat, sambil berjalan, ia berkata, juga, gelarku saat ini adalah Peach Sein, tolong jangan panggil aku, Little Peach, kalau tidak aku akan meludahimu. Kamu punya gelar, dan aku juga punya nama. Menghadapi pendatang baru, Tai Lao bersikap tenang dan tak kenal takut. Dia berbicara langsung, tanpa ragu, lalu menepis, namaku, Iron Ruhua. Kalau kau memanggilku, bunga kecil, lagi, sekalipun aku tak bisa mengalahkanmu, aku akan memercikkan darah ke wajahmu. Bab 113. Liqian sedikit bingung. Senior yang tiba-tiba muncul dan tampak lebih muda ini memulai adu mulut dengan Tai Lao segera setelah mereka bertemu. Itu membuatnya sedikit kewalahan. Apa yang sedang terjadi? Tahukah kamu, saat ini masih ada musuh yang kuat di sekitar kita? Apakah kalian berdua hanya berdebat satu sama lain tanpa perasaan? Apakah kamu tidak khawatir dengan bahayanya? Saya benar-benar tidak khawatir. Orang yang tidak khawatir bukanlah Liqian, tetapi Chu Shiran. Karena dia mendengarnya dengan jelas tadi. Dia cukup terkejut dengan nama pemuda senior yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia meminta Tai Lao untuk memanggilnya, orang suci persik. Suci. Kata ini tidak dapat digunakan sembarangan dalam dunia penjinakan binatang. Tidak peduli siapapun orangnya, jika kata suci ditambahkan setelah namanya, itu hanya mewakili satu makna. Itulah Roh Kudus. Ya, senior yang tiba-tiba muncul di hadapanku dan tampak tidak bisa diandalkan itu kemungkinan besar adalah seorang Beastmaster tingkat Roh Kudus. Jika tiba-tiba muncul seorang Beastmaster tingkat Roh Kudus, tak perlu khawatir meski mereka berdua benar-benar berkelahi, apalagi sampai terjadi pertengkaran mulut. Tingkat Roh Kudus, keberadaan macam apa itu? Itu bahkan tidak sebanding dengan level Kaisar. Setelah memikirkan semua ini, Chu Shiran mengerti mengapa mereka berdua mengabaikan badak naga iblis sejak kemunculan orang suci persik senior ini. Chu Shiran menemukan kuncinya dan tidak lagi khawatir, tetapi saat ini, Liqian masih linglung. Setelah dia menyadari apa yang terjadi, dia berkeringat deras karena cemas. Aku ingin sekali berteriak, bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Bahkan jika kita harus saling mencintai dan membenci, kita harus berurusan dengan badak besar terlebih dahulu. Melihat mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti bertengkar, Liqian menggaruk kepalanya tak berdaya dan mengingatkan mereka, senior, bisakah kalian kesampingkan dulu pertanyaan tentang menyapa mereka? Ada pria besar di sana. Tepat saat Liqian membuka mulut untuk berbicara, badak naga iblis yang tidak jauh darinya telah mengambil tindakan lagi. Aku melihatnya menukik ke arahku dengan kecepatan kilat. Targetnya adalah Tai Lao dan Peach Sein, yang baru saja muncul. Hati-hati. Chu Shiran melihat pemandangan ini dan segera berbicara untuk mengingatkan. Akan tetapi, menghadapi serbuan naga iblis badak, baik Tai Lao maupun Peach Sein menutup mata. Mereka masih bertengkar, seolah-olah tidak melihat badak naga yang menyerang. Badak naga iblis sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah melesat ke depan kedua orang itu. Tanduknya memancarkan semburan cahaya dingin dan memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Tidak diragukan lagi bahwa gerakan ini sangatlah dahsyat. Jika Anda terkena, konsekuensinya akan mengerikan.
Meskipun Li Qian bingung dan tidak mengerti mengapa Tai Lao dan Peach Shen tidak berniat menghindar, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memalingkan kepalanya, tidak ingin melihat tragedi yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun, tepat ketika dia tidak tahan lagi untuk menonton, Peach Shen, yang sedang berdebat dan bertengkar dengan Tai Lao tiba-tiba bergerak. Dia dengan santai mengulurkan salah satu tangannya, dan kemudian, di depan pupil mata Chu Shiran yang melebar, sebuah bola cahaya seukuran wastafel tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Bola cahaya itu tiba-tiba meledak ke satu arah, membentuk seberkas cahaya yang melesat lurus ke arah naga iblis badak yang menyerang. Pada jarak sedekat itu, badak naga iblis tidak punya waktu untuk menghindar dan berhadapan langsung dengan kolom cahaya itu. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan yang keras dan memekakkan telinga. Mendengar ledakan dahsyat itu, Li Qian langsung menoleh. Tiba-tiba, ia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Ia melihat badak naga iblis, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar, menyerang dengan tanduknya yang dahsyat. Namun, bukan saja tidak melukai Tai Lao dan orang suci Persik, ia malah langsung terhempas mundur oleh sinar cahaya itu. Darah hitam yang memancarkan aura mengerikan memercik ke udara. Jelaslah bahwa ia menderita cedera yang sangat serius hanya akibat satu pukulan. Li Qian berbalik untuk melihat setelah mendengar ledakan itu. Melihat pemandangan ini, rahangnya hampir ternganga. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tai Lao dan Peach Shen, keduanya tampak begitu berani. Bahkan Chu Shiran di sebelahnya memiliki ekspresi tenang. Ternyata hanya aku yang dibiarkan dalam kegelapan dan khawatir begitu lama namun sia-sia. Tai Ruhua, apakah kamu melihat itu? Seberapa kuat, meriam Kisi, saya. Hanya dengan satu pukulan mudah, ia menjatuhkan badak naga iblis tingkat kaisar, membuatnya terpental mundur dan terluka parah. Ekspresi puas muncul di wajah Peach Shen. Kamu sudah di level Roh Kudus. Kemampuan macam apa yang bisa digunakan untuk menindas monster setingkat kaisar? Seandainya belalang sembah bersayap empatku tidak terluka dan tidak mampu menembus batas potensinya serta berevolusi ke tingkat kaisar, aku pasti sudah menghajarnya sampai babak belur. Tai Lao mengerucutkan bibirnya dan mengeluarkan suara penuh penghinaan. Juga, Yin Xiaotao, jangan selalu pamer di depanku. Kau hanya beruntung dan mengalami mutasi selama evolusi, yang memungkinkan hewan peliharaan utamamu mencapai tingkat Roh Kudus. Jika kau mampu, teruslah melatihnya dan lihat apakah kelima hewan peliharaanmu yang lain bisa mencapai tingkat Roh Kudus. Menghadapi suara Tai Lao yang agak kesal, Yin Xiaotao, orang suci Persik, melengkungkan bibirnya dan kemudian dengan acuh tak acuh menjawab, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengapa keempat hewan peliharaanmu tidak berevolusi atau bermutasi, tapi aku sangat beruntung. Sambil berjalan mendekat dan menepuk bahu Tai Lao, Tao Seng melanjutkan, dengan agak bangga berkata, tak peduli apakah hewan peliharaanku yang lain bisa berevolusi atau tidak, bahkan jika aku hanya punya satu hewan peliharaan tingkat Roh Kudus, aku sudah mencapai tingkat Beastmaster Roh Kudus. Sebagai Roh Kudus, aku bisa memerintah kota di dimensi lain, sementara kau hanya seorang penguasa, dan hanya bisa menjaga celah dimensi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita. Itulah bedanya. Setelah mendengar hinaan Tao Seng, wajah Tai Lao semakin marah. Ia mengayunkan tangannya dan menggeram, tunggu saja. Aku sudah mencapai puncak Overlord. Sebentar lagi, aku akan menembus level Kaisar. Dia mengatakannya dengan penuh keyakinan, tetapi Tao Seng di sampingnya meludah dengan nada meremehkan, sekalipun kau berhasil mencapai alam Kaisar, jarak antara kau dan aku masih selebar langit dan bumi. Kau, aku. Tai Lao sangat marah. Ia menunjuk hidung Tao Seng dan ingin memarahinya. Ia tergagap, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jangan berdebat dulu. Binatang buas itu belum mati. Aku akan pergi dan mengurusnya dulu. Aku sudah memimpin kota Mingyue sepanjang tahun, dan jarang sekali aku punya kesempatan bertemu kalian, teman-teman lama. Nanti, setelah aku mengurus binatang buas itu, aku akan membeli sebotol anggur yang enak dan kita bisa mengobrol. Tao Seng menamparkan balik jari Tai Lao. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan sekali lagi memfokuskan pandangannya kepada badak naga iblis yang telah terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan sedang sekarat. Bab 114. Saat dia berbicara, sosok Tao Seng melintas dan muncul beberapa ratus meter jauhnya. Di sana, ada lubang yang dalam. Itu adalah naga iblis badak yang baru saja diledakkan oleh meriam kisi-kisinya. Saat ini, badak naga iblis terbaring di lubang yang dalam, tampak sekarat. Darah hitam mengalir di sekujur tubuhnya, dan baunya amis dan busuk, sungguh menjijikkan. Setiap kali aku berhadapan dengan kalian, para monster, aku harus menahan bau tak sedap ini. Sangat menyebalkan. Tao Seng menjabat tangannya, dan sebuah sapu tangan muncul di tangannya. Menutup hidungnya dengan sapu tangan, Tao Seng mengulurkan tangannya yang lain, dan bola cahaya itu mengembun lagi. Ledakan. Seberkas cahaya itu muncul lagi dan menerobos ke dalam lubang yang dalam. Meriam sinar ditambahkan untuk meledakkan lubang dalam yang sudah dibesar-besarkan menjadi kawah seperti kawah yang terbentuk oleh meteorit yang jatuh. Serangan Tao Seng tidak hanya membunuh badak naga iblis, tetapi juga mengejutkan pikiran Li Qian dan Chu Shiran. Seorang Beastmaster setingkat Roh Kudus benar-benar mengerikan. Saat serangan itu mendarat, seluruh tanah mulai bergetar. Baik Li Qian maupun Chu Shiran kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Setelah melakukan semua ini, Tao Seng berjalan kembali perlahan.
Dia tidak menatap Tai Lao lagi, melainkan memfokuskan pandangannya pada Li Qian. Kaulah bakat yang telah direkrut oleh sekolah dengan biaya yang sangat besar. Nah, naga sisik hijau di sebelahmu telah dikultivasikan dengan baik. Sayang sekali potensi rasnya agak rendah, hanya di level kelima Overlord. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk mengembangkannya, ia mungkin tidak akan mampu menembus level kaisar. Saat tatapan Tao Seng jatuh pada Li Qian, bulu kuduknya berdiri. Pada saat itu, ia merasa seakan-akan sedang ditatap oleh sesosok makhluk gaib yang amat menakutkan. Bukan hanya dia, bahkan naga kizi bersisik hijau di sampingnya pun tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya. Ketika Tao Seng meliriknya, ia merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Tekanan ini hanya sementara dan segera menghilang. Melihat Tao Seng lagi, tidak ada lagi tekanan atau aura menakutkan. Semuanya begitu santai dan menyegarkan, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Merasakan godaan Tao Seng, Tai Lao tidak mengatakan apa-apa. Inilah aura pria kuat. Li Qian harus mengalaminya cepat atau lambat. Akan bermanfaat baginya untuk merasakannya terlebih dahulu. Mendengar suara Tao Seng yang sedikit menggoda, Li Qian akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Lalu, seluruh orang itu jatuh ke dalam keadaan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Baru saja, kata-kata Tao Seng dan Tai Lao memungkinkan dia menyaring banyak informasi. Informasi ini tidak hanya mengejutkan Li Qian, tetapi juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan membuatnya memikirkan banyak hal. Sebelumnya, Tai Lao menyebutkan bahwa dia adalah penjaga gerbang, dan dia juga mengatakan bahwa gerbang ini bukanlah gerbang itu. Saat itu, saya bingung dan tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Sekarang, saya akhirnya mengerti sepenuhnya. Ternyata dia tidak menjaga pintu biasa, melainkan celah dimensi. Terlebih lagi, pada saat ini, jika dipikir-pikir kembali, tiba-tiba akan menjadi jelas mengapa Tai Lao berani membiarkannya melaksanakan tugas ini. Jelas, mereka tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan dan karakternya, tetapi telah membuat pengaturan secara rahasia. Dan yang ditatanya seharusnya adalah Peach Sein yang ada di depannya. Dari pertengkaran antara keduanya tadi, dapat dilihat bahwa mereka seharusnya menjadi teman yang sangat baik, tipe sahabat karib yang dapat saling menghina tanpa rasa bersalah. Mentalitas Tai Lao itu tipikal, dia takut saudara-saudaranya akan menderita dan dia juga takut saudara-saudaranya akan mengendarai Land Rover. Tai Lao dan Tao Seng seharusnya menjadi Beastmaster pada periode yang sama. Dari penuturan Tai Lao, kita dapat mendengar bahwa alasan utama mengapa Tao Seng mampu menembus level Roh Kudus adalah karena ia beruntung dan hewan peliharaan utamanya berevolusi dan bermutasi. Tai Lao tampaknya sangat tidak puas dengan hal ini. Namun, Li Qian setuju dengan poin ini. Dia juga merasa bahwa keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Selain itu, ia juga mendapat banyak informasi dari percakapan keduanya. Informasi ini, seperti banjir, tiba-tiba membanjiri pikirannya, membuatnya sedikit bingung. Untuk sementara menahan keinginan bertanya, Li Qian menatap Tao Seng dengan hormat dan berkata penuh terima kasih, Senior Tao Seng, karena telah menyelamatkan hidupku. Naga bersisik hijauku bernama Qizi. Meskipun potensinya baru setingkat kelima Overlord, aku yakin bisa meneliti bentuk-bentuk evolusi selanjutnya. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan potensinya ke tingkat Roh Kudus. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Li Qian berkata dengan percaya diri. Meneliti hewan peliharaan tingkat Roh Kudus itu tidak semudah itu. Kau tahu, tingkat Roh Kudus itu benar-benar berbeda dari tingkat-tingkat sebelumnya. Tao Seng mendengarkan kata-kata Li Qian dan berkomentar tanpa komitmen. Li Qian mengangguk, menyetujui pernyataan Tao Seng. Dari kemudahan lawan dalam membantai badak naga iblis, dapat diketahui bahwa selisih antara level Roh Kudus dan level Kaisar mungkin jauh lebih besar daripada selisih antara level Kaisar dan level penguasa. Namun, ini bukan alasan bagi Li Qian untuk mundur. Ia mengeluarkan bola prapenjualan, melepaskan Motian, dan berkata lagi dengan percaya diri, Senior, Anda benar. Jelas tidak mudah untuk meneliti metode evolusi hewan peliharaan tingkat Roh Kudus. Setelah meletakkan dasar-dasarnya, ia melanjutkan, namun, saya yakin. Ini adalah salamander iblis api beku yang baru saja saya teliti. Potensinya telah mencapai tingkat ke-9 Overlord. Jika saya mengolahnya dengan cermat, ia mungkin dapat menembus ke tingkat Kaisar. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, ada hubungan evolusi antara salamander iblis api beku dan naga es dan api. Selama saya memahaminya, saya dapat terus mengembangkan naga es dan api tingkat Roh Kudus. Setelah melihat Motian, Tao Seng akhirnya tersentuh dan tak kuasa menahan desahan haru. Anak baik, seorang siswa SMA ternyata bisa meneliti metode evolusi dua hewan peliharaan tingkat penguasa, dan salah satunya bahkan memiliki bentuk evolusi yang lebih tinggi. Pantas saja para orang tua di sekolah itu bergegas menyelamatkan mereka dengan segala cara. Setelah mendesah, ia mengalihkan pandangannya dan menatap suatu lokasi di kehampaan. Baiklah, aku tidak bisa meninggalkan kota Mingyue terlalu lama. Jika aku menunda lebih lama lagi, celah yang tidak stabil ini akan semakin stabil. Jika aku melewatkan kesempatan ini, akan sangat merepotkan untuk mengirimmu kembali. Jika aku memutari kota Mingyue, jaraknya terlalu jauh. Setelah berkata demikian, dia memejamkan matanya dalam diam, lalu dia melihat sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Lingkaran cahaya itu mendarat di ruang terbuka di dekatnya, dan tak lama kemudian, sosok humanoid muncul. Lebih tepatnya, itu adalah hewan peliharaan humanoid. Ketika lingkaran cahaya menghilang, wujud asli hewan peliharaan itu pun terungkap. Ia memiliki sayap di punggungnya, mata biru safir, rambut panjang seputih salju seperti air terjun, tongkat perak di tangannya, dan seluruh tubuhnya diselimuti baju zirah putih. Ia tampak mulia dan suci. Hanya dengan satu pandangan, Li Qian mengenali identitas hewan peliharaan ini. Malaikat sucilah yang memiliki cahaya dan kehidupan. Suatu ketika, di perpustakaan sekolah, Li Qian melihat pengenalan hewan peliharaan jenis ini. Ini adalah binatang peliharaan yang potensinya telah mencapai tingkat Roh Kudus. Saya pikir malaikat cahaya suci ini harus menjadi hewan peliharaan utama Tao Seng, yaitu hewan peliharaan yang telah berevolusi dan bermutasi seperti yang disebutkan oleh Tai Lao. Saat dia pindah dari malaikat cahaya suci, Li Qian juga melihat bakat Tao Seng dalam menjinakkan binatang buas. Itu sebenarnya adalah gabungan bakat. Beastmaster dengan bakat fusi akan menerima lebih banyak kontrak dan umpan balik evolusi daripada Beastmaster biasa. Terlebih lagi, dia telah tertular setidaknya satu hewan peliharaan tipe kehidupan. Tak heran dia masih bisa mempertahankan penampilan seperti berusia awal 30-an meskipun usianya hampir sama dengan Tai Lao. Pada saat ini, Li Qian mengetahui banyak hal. Tepat saat dia sedang kesurupan, malaikat cahaya suci tiba-tiba bertindak. Ia terlihat memegang tongkat di tangannya, mengarahkannya ke arah tertentu di udara, dan mengayunkannya dengan lembut. Lalu, seberkas cahaya melesat lurus ke depan. Akhirnya, ia tenggelam ke posisi tertentu dalam kehampaan. Li Qian melihat bahwa saat berkas cahaya itu melesat masuk, kekosongan yang awalnya stabil justru menimbulkan riak-riak. Kemudian, di dalam riak-riak ini, bagaikan cermin yang pecah, sebuah celah muncul di kekosongan. Retakan tak stabil. Li Qian tak dapat menahan diri untuk berseru saat melihat celah itu muncul. Malaikat cahaya suci di depannya benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka kembali celah tidak stabil yang telah ditutup. Adegan ini membuat Li Qian tercengang. Cepat masuk. Retakan ini tidak stabil. Bahkan dengan kekuatanku, tidak mudah untuk membiarkannya terbuka dalam waktu lama. Xiao Huahua, awalnya aku ingin minum denganmu, tapi mengingat betapa pentingnya orang ini, sebaiknya kau tetap di sisinya. Soal minum, lain kali bawalah anggur untuk menemuiku di kota Mingyue. Ngomong-ngomong, beritahu kepala sekolah lama bahwa masa jabatanku hampir habis, jadi aku harus segera mencari penggantinya. Aku tidak ingin tinggal di dimensi ini sedetik pun. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke lokasi di mana celah yang tidak stabil itu terbuka, dan berkata kepada Li Qian, cepat masuk. Li Qian tanpa ragu-ragu, melirik Tai Lao, dan berjalan lurus menuju celah yang tidak stabil itu. Pada saat ini, sebenarnya dia memiliki ribuan kata dalam hatinya dan banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Tao Seng, tetapi dia tahu betul bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Sebagai makhluk tingkat roh suci yang kuat, Tao Seng tidak memiliki banyak waktu untuk menjawab pertanyaan bagi dirinya sendiri. Selain itu, Li Qian yakin bahwa seiring kekuatannya terus meningkat, beberapa pertanyaan akan terjawab secara alami. Tugas yang paling mendesak adalah kembali ke planet leluhur melalui celah yang tidak stabil ini sesegera mungkin. Aku sudah memasuki dimensi ini dan sudah lama pergi. Kalau aku tidak kembali, orang-orang di luar pasti khawatir, terutama orang tuaku. Jadi Li Qian menunggangi Qixi tanpa ragu-ragu dan menggunakan keterampilan, Dragon Soar, untuk menyerbu ke dalam celah yang tidak stabil. Pada saat yang sama, Tai Lao juga bertukar pandang dengan belalang sembah bersayap 4 di sampingnya, lalu segera menggunakan keterampilan, teleportasi, dan menghilang ke dalam celah yang tidak stabil. Melihat Tai Lao dan Li Qian menghilang ke dalam celah yang tidak stabil, mulut Tao Seng sedikit melengkung. Menarik, menarik. Aku tak menyangka kepala sekolah lama akan seberani ini. Jika anak ini tumbuh dengan baik, masa depan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir pasti akan sangat menarik. Setelah mengatakan itu, senyumnya memudar, dan dia langsung bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, aku tidak menyangka orang-orang dari Mechanical Desecration Society benar-benar punya rencana di sini. Jika panggilan bantuan tidak datang tepat waktu, bahkan aku pun tidak akan mampu datang karena kota Mingyue sangat jauh. Pada titik ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Dasar orang licik, berdoalah supaya aku tidak melihatmu, kalau tidak. Bab 115. Tao Seng Yin Xiaotao melirik ke sekelilingnya, memejamkan mata, dan setelah merasakan sejenak, ia tidak menemukan sosok aneh apapun dan perlahan menghilang. Dia hanya bercanda dan bertengkar dengan Tai Lao, dan tampak tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sini, tetapi sebenarnya kewaspadaannya telah ditingkatkan ke level tertinggi. Tao Seng tidak terkejut bahwa Mechanical Blasphemy telah menyusup ke bidang dimensi, tetapi karena pihak lain benar-benar berani menargetkan Warcraft, dia harus waspada. Pada saat yang sama, di Zuxing, di sisi lain celah yang tidak stabil, cahaya dan bayangan melintas, dan sosok Li Qian tiba-tiba muncul di dasar waduk. Tai Lao memasuki celah yang tidak stabil, dan belalang sembah bersayap 4 mengikutinya. Tanpa dukungan belalang sembah bersayap 4, permukaan air waduk terisi kembali secara alami. Meskipun muka air di waduk sudah turun drastis akibat luapan banjir, namun daya tampung airnya masih cukup besar. Jadi setelah memasuki dasar waduk, Li Qian tersedak air lagi tanpa terkejut, gugugu. Sialan, kenapa harus begini terus?
Li Qian terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Pada saat yang sama, aku diam-diam memutuskan bahwa lain kali, tidak peduli tempat baru apa yang kumasuki, aku akan menahan napas terlebih dahulu. Anda tidak bisa jatuh ke lubang yang sama 3 kali. Itu akan membuat Anda terlihat bodoh dan orang-orang akan menertawakan Anda. Menurut Anda siapa yang akan menertawakan Li Qian? Lihat, Tai Lao di sebelahnya tidak dapat menahan tawa. Chu Xiran, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan juga berusaha keras menahan tawanya. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Ia meminta Qizi untuk membuat ruang di dalam air. Sebagai hewan peliharaan dengan atribut Feng Shui dan Qizi, mudah bagi Qizi untuk melakukan hal ini. Di ruang yang luas, Li Qian melihat senyum di wajah Tai Lao masih belum pudar, jadi ia memutar matanya dan berkata, "Senior Ruhua, ayo cepat naik." Kurasa yang lain pasti sudah menunggu dengan cemas sekarang. Saat Tai Lao mendengar ucapan Li Qian kepadanya, senyum di wajahnya langsung membeku. Apaan tuh Senior Ruhua? Bukankah itu Tai Lao? Kalau orang lain mendengar apa yang dikatakan, Senior Ruhua, bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku? Xiao Taozi, tunggu saja aku. Tai Lao tahu betul dari mana nama ini berasal, jadi dia melihat ke arah tertentu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh kebencian. Setelah menanggapi tawa Tai Lao, Li Qian tidak tinggal di air lebih lama lagi, melainkan menunggangi Qizi keluar dari air. Ketika orang-orang di pantai melihat Li Qian, Chu Xiran dan Tai Lao muncul satu demi satu, mereka akhirnya merasa lega. Maafkan aku karena membuat semua orang khawatir. Setelah sampai di darat, Li Qian membungkuk dan berkata dengan sedikit malu. Yang terpenting, kalian bertiga bisa kembali dengan selamat. Chu Jianghe bergegas menghampiri mereka dan berbicara untuk menghibur mereka. Sekelompok orang dari Biro Keamanan Publik juga mengepung mereka. Direktur Peng Zhongyan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi setelah kau memasuki celah yang tak stabil itu? Bagaimana dengan badak naga iblis itu? Bagaimana kau bisa lolos darinya? Ya, dalam imajinasi Peng Zhongyan, mereka bertiga pasti sudah berusaha sekuat tenaga dan berpikir keras, dan dengan banyak kebetulan, mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka dari tangan badak naga iblis dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Adapun membunuh badak naga iblis, dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, hal ini tidak mungkin dilakukan. Tentu saja, semua ini berdasarkan imajinasi idealnya yang menyebar tanpa mengetahui adanya dukungan setingkat Roh Kudus. Serangkaian pertanyaan Peng Zhongyan membuat Li Qian sedikit bingung. Bukannya dia tidak tahu harus menjawab apa, tapi dia tidak ingin menjawab. Dia benar-benar lelah saat itu. Menatap matahari yang sudah hampir mencapai puncaknya, Li Qian menguap. Direktur Peng, kalau ada pertanyaan, silakan tanya Pak Tai atau Guru Chu. Saya sudah beraktivitas sejak tadi malam dan saya lapar, lelah, dan mengantuk. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Zhou Weiping berdiri di dekatnya. Mendengar ini, ia menawarkan diri, Direktur, saya ingin meminta Li Qian pulang. Melihat ini, Peng Zhongyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Dia menoleh ke arah Tai Lao, yang hanya mengabaikannya dan berkata, aku sudah berjuang semalaman dan aku juga sangat lelah. Kamu bisa bertanya pada gadis kecil ini. Setelah mengatakan itu, Li Qian mengikuti langkah Zhou Weiping dan berjalan menuju mobil Biro Keamanan Publik. Chu Xiran tidak dapat menahan senyum pahit saat melihat pemandangan ini. Warga negara berkewajiban untuk bekerja sama dengan penyelidikan Biro Keamanan Publik. Karena Tai Lao dan Li Qian tidak akan pergi, masalah ini hanya bisa dilimpahkan kepadanya. Untungnya, meskipun dia mengalami banyak hal malam itu, tidak banyak pertempuran, dan sebagian besarnya adalah situasi di mana dia tidak dapat campur tangan. Jadi, saya dalam semangat yang cukup baik saat ini. Zhou Weiping mengendarai kendaraan Biro Keamanan Publik dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di pangkalan pembiakan Jiaoyang. Teman sekelas Li Qian. Panggil Zhou Weiping pelan setelah mobil tiba di tempat tujuan. Ia menoleh dan terkejut mendapati Li Qian tertidur di kursi belakang. Set, jangan berisik, aku akan mengantarnya pulang. Tai Lao duduk di kursi penumpang. Ia juga menoleh ke belakang lalu memberi isyarat agar diam. Li Qian tidur sangat nyenyak dan lelap, dan baru terbangun pukul 8 keesokan paginya karena perutnya keroncongan. Ibu Han Yuying telah mengantisipasi hal ini, jadi dia menyiapkan makanan lebih awal. Setelah Li Qian bangun, dia langsung pergi ke restoran dan mulai makan dan minum tanpa mencuci piring. Jangan khawatir, aku sudah melakukan banyak hal. Han Yuying tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada khawatir ketika melihat wajah Li Qian yang kelaparan. Setelah diingatkan oleh ibunya, Li Qian sedikit memperlambat kecepatan makannya. Ia bertanya sambil makan, ngomong-ngomong, Bu, kerusuhan kemarin malam tidak memengaruhi tempat latihan kita, kan? Tidak, Biro Keamanan Publik punya pos jaga di dekat sini, dan Paman Anmu juga mengirim beberapa penjaga ke sini. Jadi, meskipun ada sedikit kerusuhan di kota kemarin malam, itu tidak memengaruhi tempat pembiakan kami, jawab Han Yuying, sang ibu. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, bukankah kamu dijadwalkan untuk membantu Tantou dan yang lainnya menyelesaikan evolusi mereka kemarin malam? Kenapa kamu baru kembali kemarin sore? Li Qian tahu ibunya pasti akan menanyakan hal ini.
Ia tidak ingin berbohong atau membuatnya khawatir, jadi ia menghindari masalah tersebut dengan mengatakan, evolusinya hampir selesai kemarin pagi. Tapi kalian semua tahu apa yang terjadi setelahnya. Terjadi kerusuhan di kota Lingsui. Kebetulan Tantou dan yang lainnya baru saja menyelesaikan evolusi mereka dan cukup kuat, jadi aku memerintahkan mereka untuk membantu. Mendengar ini, Ibu Han Yuying terdiam sejenak, lalu berkata, Xiao Qian, kamu sudah dewasa, dan kamu jauh lebih mampu daripada ayahmu dan aku. Kami percaya padamu. Setiap keputusan yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan, pasti ada alasannya. Tapi ibu berharap apapun yang kamu lakukan di masa depan, kamu akan selalu mengutamakan keselamatan dirimu sendiri. Li Qian merasa sedikit sedih saat mendengar kata-kata keprihatinan yang sederhana ini. Tepat ketika Li Qian sedikit tergerak dan tergagap, tak tahu harus berkata apa, sebuah suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di telinganya, Qianzi, di mana Tantouku? Apakah dia sudah menyelesaikan evolusinya? Bab 116. Sebenarnya Fatian sudah tahu apakah Tantu telah berevolusi atau tidak. Umpan balik evolusi telah memberitahunya segalanya. Dia masih khawatir karena dia belum melihat Tantu yang telah berevolusi. Saya juga tidak sabar untuk melihat betapa megahnya Tantou setelah dia berevolusi. Lalu ia bergegas masuk dengan cemas. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menekan dahinya. Bukannya kau belum pernah melihat naga bersisik hijau sebelumnya, jadi mengapa kau begitu tidak sabar? Setelah memutar matanya ke arah Fatian, Li Qian melanjutkan makannya dengan santai, apakah kamu tidak tahu apakah evolusinya sudah lengkap atau belum? Hehe, aku belum melihat Tantou, jadi aku agak cemas. Kamu harus mengerti. Si gendut An menghampiri tanpa malu-malu, tidak peduli apakah Li Qian sudah mandi atau apakah dia berbau asam. Li Qian melanjutkan makannya dengan roti daging besar di tangannya. Ia berjalan masuk ke kamar sambil makan. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa sebuah tas. Setelah mengeluarkan semua bola pengendali binatang kecuali Qizi dan Xiao Liu, Li Qian menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, ada di sini. Ada banyak bola. Aku tidak tahu bola pengendali binatang mana yang Tantou tempati. Tapi setelah 1,5 malam pemulihan, mereka seharusnya sudah jauh lebih bersemangat sekarang. Li Qian melanjutkan, lepaskan mereka semua. Selama mereka tidak meninggalkan tempat pembiakan, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Kali ini, mereka memasuki dimensi untuk melancarkan serangan mendadak terhadap badak naga iblis, dan mereka juga mengerahkan banyak upaya. Selain itu, mereka sebelumnya telah mengambil tindakan untuk memblokir gelombang besar, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah memberikan banyak kontribusi. Membiarkan mereka keluar untuk mendapatkan udara segar dan berolahraga juga merupakan semacam hadiah bagi mereka. Faktanya, jika para binatang buas itu tidak terlalu lelah dan capek saat mereka diterima masuk, dan jika mereka tidak dengan tulus diyakinkan oleh Li Qian, mustahil bagi mereka untuk menerima bola pengendali binatang buas kecil, belum lagi hewan peliharaan yang dikontrak seperti Tantu, bahkan hewan peliharaan tanpa kontrak seperti Jin Yi dan Jin Er. Hewan peliharaan apapun yang dapat dibawa ke Bistaming Ball bersifat lemah atau sukarela. Setelah tinggal di bola penjinak binatang begitu lama, bahkan jika Fatian tidak menyebutkannya, tidak akan lama sebelum Li Qian mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa selama hewan peliharaan itu tetap berada di pangkalan, tidak akan ada yang salah. Lagi pula, Tai Lao belum pergi. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, silakan makan. Setelah mengambil semua bola pengendali binatang dari 4 naga bersisik hijau dan 7 salamander sihir api es, si gendut An pergi dengan gembira. Tak lama kemudian, teriakan kegirangan Fatian terdengar di dalam pangkalan pelatihan. Li Qian bahkan melihatnya menunggangi Tantu dan terbang di atas pangkalan pengembang biakan. Untungnya, ia tahu bahwa saat itu siang hari dan ia tidak boleh terlalu mencolok, jadi ia tidak terbang terlalu tinggi. Setelah sarapan lezat dan segera mandi, Li Qian mengusir rasa lelahnya dan menjadi segar kembali. Ia meninggalkan gedung 01 dan berjalan menuju kolam di tengah. Pada saat itu, ayahnya, Li Chengyang, berjalan cepat menghampirinya. Melihat ini, Li Qian bertanya, baru kembali dari luar. Li Chengyang mengangguk, lalu berjalan berdampingan dengan Li Qian, ya. Ayah dan anak itu sedang berjalan-jalan dan mengobrol santai. Li Qian terus bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Biro Keamanan Publik menjaga stabilitas, dan ketertiban telah dipulihkan di kota Lingsui, jawab Li Chengyang. Ngomong-ngomong, apakah beruang di kandang sudah dikirim? Setelah berpikir sejenak, Li Qian mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Alasan mengapa Li Qian setuju untuk masuk Universitas Penjinak Binatang Sazu adalah karena membantu hewan peliharaan orang tuanya berevolusi juga merupakan prasyarat yang sangat penting. Saat itu, Sue Huayu setuju tanpa ragu dan berjanji akan membantu beruang kandang ayahnya berevolusi menjadi beruang raksasa titan dengan elemen emas dan tanah. Agar evolusinya tuntas, ayah Li Chengyang perlu mengusir beruang di dalam kandang, dan baik ayah maupun anak tidak terlalu khawatir mengenai hal ini. Tentu saja, jika Anda benar-benar khawatir, Anda juga dapat pergi ke kota Sazu secara langsung. Baik Li Qian maupun Li Chengyang merasa hal itu tidak perlu. Reputasi Universitas Penjinak Binatang Sazu masih dapat dipercaya. Yang paling penting adalah bahwa nilai pasar beruang kandang terbatas, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan hewan peliharaan biasa seperti itu. Li Chengyang mengangguk, raut wajahnya gembira.
Sudah dikirim. Menurut balasan dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, beruang kandang itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikan evolusinya dan dikirim kembali. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya, Ayah. Sebentar lagi Ayah akan memiliki hewan peliharaan dengan potensi dominan. Li Qian terkekeh, mengangguk, dan melanjutkan percakapan, selain boneka beruang, di mana boneka tanah liat favoritmu yang kedua. Ketika berbicara tentang boneka tanah liat, kegembiraan di wajah Li Chengyang menjadi lebih jelas. Dia berkata dengan sedikit emosi, saya sudah menerima dan menyelesaikan kontraknya. Ngomong-ngomong, rasanya masih agak tidak nyata bagi saya. Hewan peliharaan yang dulu kuinginkan, ibumu dan aku, tapi tak bisa kumiliki, kini membelinya semudah membeli kubis. Mendengar ini, Li Qian menghampiri dan menepuk bahu Li Chengyang. Nanti juga kamu akan terbiasa. Lagi pula, kau melahirkan seorang putra jenius. Melihat Li Qian membual seperti itu, Li Chengyang berkata dengan sedih, dari siapa kamu belajar sikap tidak tahu malu ini? Mendengar ini, Li Qian menatap Li Chengyang. Li Chengyang langsung bereaksi ketika melihat ini, lalu berkata dengan nada bercanda, jangan lihat aku orang jujur, tidak sepertimu, seorang bajingan. Li Qian secara langsung dan tanpa ampun mengungkapnya, kamu sangat jujur dan apa adanya. Ibu saya sudah berkali-kali mengatakan kepada saya bahwa ketika kamu mengejarnya, kamu sangat gigih. Kamu bahkan berjongkok di depan rumah kakek saya dan menggosok gigi. Batuk. Melihat identitas aslinya terungkap, Li Chengyang segera mulai batuk untuk menutupi rasa malunya. Saat mereka berjalan dan berbicara, tidak lama kemudian keduanya tiba di kolam tengah. Di sana, di samping Fatian yang tengah asyik bermain dengan Tantu, ada orang lain yang berdiri dengan tenang. Tuan Tai, apa yang sedang Anda lihat? Li Qian menghampiri dan bertanya sambil tersenyum, kalau generasi muda di rumah butuh hewan peliharaan, beritahu saja. Saya punya banyak naga sisik biru dan salamander iblis api beku. Jangan terlalu percaya diri. Setelah kejadian ini, mungkin akan ada begitu banyak Beastmaster yang datang kepadamu untuk melatih atau membeli hewan peliharaan sehingga ambang batas basis pembiakan ini akan runtuh. Jumlah yang kamu miliki sekarang tidak cukup. Tai Lao menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Tentu saja, yang terpenting adalah dia seorang bujangan tua dan tidak punya keturunan sama sekali. Sehebat apapun naga sisik hijau dan salamander iblis api es, mereka tidak berarti apa-apa baginya. Kudengar dari senior Tao Seng bahwa hewan peliharaanmu terluka, sehingga kau tak mampu menembus batas potensi spesiesmu, dan itulah sebabnya kau terjebak di level overload. Mengingat pertengkaran sebelumnya antara Tao Seng dan Tai Lao, Li Qian penasaran dan bertanya, kenapa kau harus menembus batas potensi spesiesmu? Tidak bisakah kau berevolusi secara langsung? Li Qian melihat saat dia mengucapkan kata-kata itu, mulut Tai Lao tak dapat menahan diri untuk berkedut. Ini seperti mengatakan, jika Anda tidak punya nasi untuk dimakan, mengapa tidak makan daging? Bab 117. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, Tai Lao tak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Dia melirik Li Qian dan berkata tanpa daya, 3 dari 4 hewan peliharaanku, singa guntur angin, ular api penyucian, dan baret mutiara emas, telah melampaui batas potensi spesies mereka saat ini. Namun, potensi mereka terbatas pada level overload. Karena mereka tidak dapat berevolusi, kemungkinan peningkatan lebih lanjut telah terputus. Setelah mendengarkan penjelasan Tai Lao, Li Qian tidak langsung berbicara, tetapi terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu betul bahwa dia baru menyampaikan setengah dari apa yang dia katakan, dan Tai Lao jelas tidak berniat berhenti di situ saja. Benar saja, setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, sedangkan untuk hewan peliharaan keempat, belalang sembah bersayap 4, spesiesnya memiliki potensi tertinggi, mencapai puncak level penguasa. Secara logika, dengan latihan dan kultivasi terbaikku, menembus batas potensi ras dan mencapai level kaisar seharusnya bukanlah tugas yang sulit. Namun, sayangnya, lebih dari 1 dekade yang lalu, dalam sebuah pertempuran, saat mencoba melindungi saya, ia menderita luka yang sangat serius, dan tulang-tulangnya rusak. Pada titik ini, rasa kehilangan yang mendalam terpancar di mata Tai Lao. Setelah tulang-tulangnya rusak, bahkan jika aku mencurahkan seluruh upayaku untuk mengolahnya dan menyadari potensi rasnya sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, membayangkan menembus batas potensi rasnya hanyalah khayalan belaka. Setelah mendengar penjelasan Tai Lao, Li Qian sedikit mengernyit. Dia masih agak bingung, jadi dia melanjutkan topik dan bertanya, "Oh Tai, di antara keempat hewan peliharaanmu, yang memiliki potensi ras terendah adalah Jinzu Beilei. Secara teori, dia hanya berada di level ke-9 komandan. Namun, meski begitu, kamu telah melatihnya ke level kedua overload. Jika mereka bisa berevolusi sekali lagi, mungkin mereka bisa naik ke level kaisar. Sedangkan untuk 3 hewan peliharaan lainnya, singa guntur angin, ular berbisa api penyucian, dan belalang sembah bersayap 4, sudah jelas. Jika mereka berevolusi sekali lagi, mereka pasti akan mencapai level kaisar. Saya tentu saja memikirkan tentang evolusi yang Anda sebutkan." Setelah mendengar kata-kata Li Qian, senyum pahit Tai Lao semakin terlihat jelas. Tapi, keempat hewan peliharaanku semuanya telah mencapai bentuk evolusi terkuat dalam teori saat ini. Sekalipun saya ingin terus maju, tidak ada jalur evolusi tingkat tinggi. Sambil mendengarkan pernyataan Tai Lao,
Li Qian menatap sekelompok besar koi di kolam tengah. Pada saat ini, mereka mengepung 4 naga bersisik hijau dan 7 salamander iblis api beku, seperti sekelompok saudara kecil yang penurut. Melihat pemandangan ini, pikiran Li Qian tergerak, dan tiba-tiba ia teringat sesuatu, jadi ia bertanya, lalu, pernahkah kau berpikir untuk mencoba mengubah hewan peliharaanmu? Setelah mendengar ini, Tai Lao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, mengganti hewan peliharaan memang sebuah pilihan, tetapi aku belum pernah memikirkannya. Dia tersenyum dan melanjutkan, sebut saja saya keras kepala atau konservatif, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan hewan peliharaan saya. Mereka dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Mereka telah menemaniku sepanjang masa pertumbuhanku dan menyelamatkanku berkali-kali. Kami adalah mitra yang dapat kupercayai hidupku. Jika aku meninggalkan mereka hanya untuk menjadi lebih kuat, lalu apa gunanya menjadi lebih kuat? Dia juga melihat naga sisik hijau dan salamander iblis api beku bermain di kolam tengah, dengan sedikit rasa iri di matanya. Jika dia bisa mendapatkan hewan peliharaan dengan potensi seperti itu saat dia masih muda, dia mungkin sudah naik ke tingkat kaisar sekarang. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap Li Qian, lalu menghela napas dan berkata dengan nada terbuka, bagiku, menjadi seorang Beastmaster dan menjadi lebih kuat adalah tentang perlindungan. Inilah caraku mengendalikan binatang. Li Qian cukup tersentuh setelah mendengar ini. Bagaimana cara menjinakkan binatang buas? Cara Tai Lao menjinakkan binatang buas adalah perlindungan, jadi bagaimana caramu menjinakkan binatang buas? Hal ini kedengarannya sangat misterius, tetapi jika Anda mengatakannya dengan cara lain, hal ini mudah dipahami. Li Qian teringat saat pertama kali ia masuk sekolah menengah penjinak binatang, gurunya bertanya mengapa ia ingin menjadi penjinak binatang. Saat itu, Li Qian, pendahulunya, memiliki ide yang sangat sederhana. Jawabannya adalah menjadi seorang Beastmaster yang kuat, menghasilkan banyak uang, dan membiarkan orang tuanya menjalani kehidupan yang lebih baik. Ide ini, atau niat awalnya, cukup vulgar, tetapi jika berbicara secara tegas, ini juga dapat dianggap sebagai cara untuk menjinakkan binatang buas. Metode Li Qian dalam menjinakkan binatang pada saat itu. Cara menjinakkan binatang buas tidaklah statis, ia akan berubah seiring dengan perubahan lingkungan atau kekuatan. Metode penjinakan binatang buas pada waktu itu pasti tidak cocok untuk Li Qian sekarang. Bagaimanapun, dia bukan lagi Li Qian yang asli. Setelah berpikir sejenak, Li Qian masih belum dapat menemukan cara apa yang digunakannya untuk menjinakkan binatang buas, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran kacaunya. Sekarang, tak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Jalani saja selangkah demi selangkah. Li Qian percaya bahwa seiring ia mengalami lebih banyak hal, caranya menjinakkan binatang buas akan semakin jelas. Li Qian tersenyum dan menatap Tai Lao dengan pandangan setuju. Tai Lao, aku sangat menghargai sikapmu terhadap hewan peliharaanmu. Aku masih bertanya-tanya apakah menurutmu aku konservatif. Tai Lao tersenyum senang. Ia menatap Li Qian, merasa seolah telah menemukan teman tanpa memandang usia. Sambil berjalan mendekat dan menepuk bahu Tai Lao, Li Qian berkata dengan yakin, Tai Lao, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Jangan lupakan apa yang kulakukan. Tanpa henti, ia melanjutkan, saya yakin singa guntur angin, ular api penyucian, binatang mutiara emas, dan belalang sembah bersayap 4 milikmu pasti telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sangat percaya diri di bidang ini. Hanya karena pelatih lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti saya tidak bisa. Tai Lao memandang Li Qian dan merasa senang saat melihat betapa percaya diri dan bersemangatnya dia dalam mengemban tanggung jawab sebesar itu. Terlepas dari apakah Li Qian dapat meneliti dan mengembangkan evolusi tingkat tinggi dari keempat hewan peliharaan ini, pemikiran seperti itu sudah jarang muncul. Tanpa berkata apapun untuk menghiburnya, mata Tai Lao membara saat dia melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku akan menaruh harapanku padamu. Saat dia berbicara, dia juga berpikir dalam hatinya, karena teman sekelas Li Qian mampu meneliti metode evolusi naga sisik hijau dan salamander iblis api beku di sekolah menengah, dia mungkin dapat meneliti metode evolusi keempat hewan peliharaan yang dikontraknya di masa depan. Melihat tatapan penuh harap Jenderal Tai yang tertuju padanya, riak perlahan muncul di hati Li Qian. Jika aku benar-benar bisa merasakan pencapaian melalui ini mungkin caraku yang unik dalam menjinakkan binatang buas. Bab 118. Setelah mengobrol dengan Tai Lao sebentar, lelaki tua itu menemukan alasan untuk beristirahat. Di usianya saat ini, setelah terlibat dalam pertarungan yang begitu sengit, dia memang butuh istirahat yang cukup. Melihat kepergian Tai Lao yang perlahan, tatapan Li Qian perlahan menjadi tegas. Dia harus membantu Tai Lao mencapai tingkat kaisar sesegera mungkin. Mengingat usianya dan cedera tersembunyi yang tersisa dari pertempuran bertahun-tahun, jika dia tidak dapat mencapai tingkat kaisar dan menerima umpan balik evolusi. Aku rasa umurnya tidak lama lagi. Sejauh pengetahuan Li Qian, dalam keadaan normal, jika tingkat kekuatan seorang Beastmaster mencapai tingkat penguasa, secara teoritis, umurnya bisa mencapai 150 tahun. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat kaisar, rentang hidupnya dapat diperpanjang sekitar 50 tahun. Jika seseorang mencapai tingkat Roh Kudus, ia dapat disublimasikan kembali. Konon, umurnya dapat mencapai 300 tahun. Tentu saja, ini hanyalah situasi teoretis yang dilihat Li Qian di buku. Kenyataannya, situasinya sedikit lebih rumit. Misalnya,
jika seseorang seperti Tai Lao bertarung selama bertahun-tahun dan menderita cedera tersembunyi, hal itu pasti akan memengaruhi umurnya. Misalnya, dalam kasus Li Qian, jika ia mencapai level penguasa di masa depan, umur hidupnya pasti akan lebih panjang dari Tai Lao. Karena ia tertular naga sisik hijau dan salamander iblis api beku, yang keduanya merupakan hewan peliharaan subnaga, umpan balik evolusi mereka akan lebih ke arah memperpanjang hidup. Dan jika Anda mengontrak hewan peliharaan tipe kehidupan, seperti malaikat cahaya suci Tao Seng, bonus dalam hal ini akan lebih mengerikan. Di permukaan, Tai Lao tampak seperti seorang pria tua berusia 60-an, tetapi usianya yang sebenarnya seharusnya lebih tua dari itu. Jadi Li Qian masih sedikit cemas. Kali ini, jika bukan karena Tai Lao, dia pasti sudah mati sejak lama ketika memasuki celah yang tidak stabil dan melancarkan serangan mendadak terhadap badak naga iblis. Kebaikan ini harus dibalas. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Li Qian memeriksa keempat hewan peliharaan, singa guntur angin, ular berbisa neraka, belalang sembah bersayap 4, dan ular mutiara emas. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa keempat hewan peliharaan itu memang telah mencapai tingkat evolusi tertinggi. Namun, setelah masuk ke intranet pelatih, Li Qian menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada banyak penelitian dan spekulasi tentang evolusi keempat hewan peliharaan selanjutnya, dan beberapa penelitian bahkan telah mencapai kedalaman tertentu. Salah satu penelitian berasal dari Universitas Zonghai Beastmaster, dengan ide, memori merah muda. Menurut pernyataannya, ia secara tidak sengaja mengembangkan seekor mutiara emas yang indah menjadi roh laut pasang surut dengan elemen air dan kehidupan. Sayangnya, evolusinya tidak lengkap, karena kekurangan langkah-langkah kunci atau material kunci yang tidak diketahui. Roh laut pasang surut yang telah menyelesaikan evolusinya kembali ke baret mutiara emas setelah mempertahankannya selama 1/4 jam. Melihat ini, hati Li Qian sudah tak terkendali. Tahukah kamu, berdasarkan deskripsi dari trainer dengan ide, Pink Memory, Tidal Si Spirit ini merupakan pet kuat yang sudah mencapai level ketiga Emperor. Jika dia dapat membantu Tai Lao mengembangkan baret mutiara emasnya menjadi roh laut pasang surut, dengan kekuatan dan pengalamannya, dan dengan dukungan Universitas Penjinakan Binatang Pasir, seharusnya tidak sulit baginya untuk cepat mencapai level kaisar. Meski memiliki tujuan, Li Qian tidak menyerah dalam pencariannya, tetapi terus melihat ke bawah. Melalui pencarian, Li Qian melihat banyak penelitian pada keempat hewan peliharaan ini, beberapa di antaranya dapat diandalkan dan beberapa tidak. Misalnya, satu artikel berspekulasi bahwa bentuk evolusi belalang sembah bersayap 4 mungkin adalah belalang sembah langit bersayap 8 dengan potensi setingkat Roh Kudus. Awalnya Li Qian cukup tertarik dan membaca artikel itu dengan saksama. Setelah menontonnya, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa-apaan ini? Tidak ada investigasi atau penelitian sama sekali, tidak ada dasar fakta, hanya spekulasi belaka. Artikel semacam itu bahkan bisa dimasukkan ke dalam jaringan internal pelatih. Li Qian tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ada beberapa pelatih yang tidak memenuhi syarat di antara para pelatih itu. Setelah memikirkannya sejenak, saya menyadari bahwa bidang pelatih itu sama seperti industri penelitian ilmiah di kehidupan saya sebelumnya. Ada orang-orang dengan bakat dan keterampilan yang nyata, dan tentu saja ada juga yang palsu. Dia masih memahami prinsip bahwa jika air terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Setelah membacanya secara lengkap, Li Qian akhirnya memusatkan perhatiannya pada Golden Pearl Bailey. Namun, ketika saya melihat bahwa prasyarat untuk berpartisipasi dalam proyek ini adalah pergi ke Zonghai dan belajar dengan memori merah muda ini, saya pun mengeluh. Akan lebih baik jika langsung membayar. Hanya saja dalam situasi seperti ini, tidak jarang kita menemukan bahwa seseorang sudah setengah jalan dalam meneliti, lalu menyadari bahwa ia tidak dapat menyelesaikannya sendiri, sehingga ia mengunggahnya ke jaringan internal pelatih untuk mencari bantuan, jadi tidak ada yang dikatakan. Pelatih yang benar-benar cakap tidak kekurangan uang, dan mereka bahkan tidak kekurangan poin misi, jadi tidak mengherankan jika mereka meminta penelitian bersama. Setelah memutuskan untuk pergi ke Zonghai selama liburan musim panas untuk mengenang kenangan merah muda ini, Li Qian menyimpan telepon genggamnya dan berhenti memeriksanya. Cukup. Li Qian mengingatkan Fatian yang masih bermain dengan Tantu dan basah kuyup. Oke, aku pergi sekarang. Fatian tersenyum, meletakkan kepala arang kembali ke ruang penjinak binatang, dan meninggalkan pangkalan pembiakan. Orang ini sudah berada di pangkalan pelatihan selama lebih dari 2 hari. Jika Li Qian tidak mengingatkannya, dia mungkin enggan pergi. Fatian pergi, dan tak lama kemudian, nada notifikasi dari kelompok kelas berbunyi. Li Qian mengeluarkan ponselnya lagi dan melihatnya. Ya ampun, Fatian lagi. Dia membagikan gambar naga bersisik hijau yang baru saja diambilnya di kelompok kelas. Naga bersisik hijau yang agung, dengan sekelompok salamander iblis api beku di sampingnya, merupakan pemandangan yang sangat mengejutkan hingga para murid baru dipenuhi rasa iri. Siswa Xiao Sun bahkan menanyakan harganya secara langsung, dan keinginannya untuk membeli terlihat jelas dalam kata-katanya. Namun, baik Li Qian maupun Fatian memilih mengabaikan keinginannya untuk membeli. Keesokan harinya, seseorang datang ke pangkalan pelatihan, yang sedikit di luar harapan Li Qian. Orang ini tidak lain adalah Mu Qian, yang telah bertarung bersama mereka terakhir kali. Setelah mengatasi keterkejutan awalnya, Li Qian segera menemukan kuncinya.
Meskipun kekuatan Mu Qianqian telah mencapai level penguasa, ia hanya mengontrak 2 hewan peliharaan. Kali ini, kemungkinan besar ia datang ke sini untuk naga sisik hijau atau salamander iblis api beku. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Setelah mendengar niat Mu Qianqian dan mengetahui bahwa ia memang ingin membeli salamander iblis api beku, Li Qian setuju tanpa ragu. Kau mau salamander iblis api beku? Tidak masalah. Kau bisa mencoba berkomunikasi dengan mereka. Selama mereka setuju, kau bisa langsung mengambilnya. Ia melanjutkan, jika mereka tidak setuju untuk pergi bersamamu, mereka masih bisa berevolusi melalui koi. Namun, ini membutuhkan waktu, dan ada kemungkinan besar kegagalan ketika koi berevolusi menjadi salamander iblis api beku. Jadi, saya sarankan kamu mengirim beberapa koi lagi dengan potensi tinggi. Bab 119. Sambil berbicara, Li Qian memusatkan pandangannya pada kolam di tengah tak jauh dari sana. Mu Qianqian mengerti maksudnya dan mengangguk. Lalu ia bertanya, lalu, berapa harganya? Li Qian tersenyum, menatap Mu Qianqian, dan mengulurkan jarinya, monster 100 tanaman merambat. Adapun Mu Qianqian, setelah pertempuran terakhir, Li Qian mengetahui beberapa informasi tentangnya melalui Tai Lao. Li Qian cukup terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah penerus alam rahasia Shenran di kawasan pemandangan Gunung Yunwu kontemporer. Sebelum seluncuran air diperbaiki, Qixi dan Afu menyelesaikan evolusi mereka di air terjun Baizhang di area pemandangan pegunungan Yunwu. Terutama saat pertama kali Qixi berevolusi, ia menghadapi serangan dari kultus Dewa Kuno. Saat itu, dia sangat menyadari bahwa kawasan pemandangan Gunung Yunwu seharusnya tidak sederhana, setidaknya tidak sesederhana seperti yang dia lihat di permukaan. Setelah perkenalan Tai Lao, Li Qian tiba-tiba menyadari sesuatu, yang menegaskan bahwa intuisinya saat itu tidak salah. Kawasan pemandangan pegunungan Yunwu memang memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui, setidaknya tidak diketahui oleh orang awam. Terlebih lagi, sungguh tidak disangka bahwa keluargamu, yang mengelola alam rahasia Shenran, benar-benar berani mengembangkan seluruh Gunung Yunwu menjadi tempat wisata. Tapi kalau dipikir-pikir, ada maksud lain di baliknya. Lagi pula, sosok agung itu tersembunyi di kota. Siapa sangka tempat rahasia legendaris itu sebenarnya ada di kawasan wisata yang ramai. Bukan saja Li Qian tidak menduga hal ini, bahkan mungkin para penganut Dewa Kuno pada saat itu juga tidak menduga hal ini. Terlebih lagi, melalui ingatan, Li Qian telah sepenuhnya memahaminya. Saat itu, orang yang beraksi di area pemandangan Gunung Yunwu dan menunjukkan kemampuan naga kayu kemungkinan besar adalah hewan peliharaan Mu Qianqian, dan kemungkinan besar itu adalah monster 1000 anggur miliknya. Setelah diperkenalkan oleh Tai Lao, Li Qian mengetahui bahwa alam misterius dan terpencil ini dibentuk oleh ruang pengendali binatang yang ditinggalkan setelah kematian leluhur tingkat roh suci dari keluargamu. Mengandung energi kayu yang sangat kaya, sangat cocok untuk pertumbuhan hewan peliharaan tipe kayu. Monster 100 anggur ini adalah salah satu hewan peliharaan keluargamu. Jalur evolusi yang telah mereka kuasai dapat terus berevolusi menjadi monster 1000 anggur dan iblis 10.000 anggur. Tahukah kamu, iblis Wanteng ini adalah hewan peliharaan langka bertipe kayu dengan potensi mencapai level kaisar tingkat tinggi. Jika dilatih dengan benar, atau jika bermutasi, bukan tidak mungkin ia bisa naik ke level roh kudus. Namun, konon syarat-syarat bagi monster 1000 tanaman merambat untuk maju menjadi iblis 10.000 tanaman merambat sangatlah ketat, bahkan keluargamu pun hanya memiliki sedikit sekali dari mereka. Jika Li Qian mengusulkan untuk menukar Frostfire Demon Salamander dengan Thousand Fin Monster, nilainya pasti sama, hampir sama, tetapi jika ditukar dengan 100 Fin Monster, tidak diragukan lagi bahwa Mu Qianqian mendapat tawaran yang lebih baik. Alasan mengapa ia mengusulkan rencana penggantian yang merugikan ini bukan hanya untuk memperkaya populasi hewan peliharaan di basis pembiakan, tetapi juga karena ia melihat potensi evolusionernya selanjutnya. Selama mereka dilatih sampai pada titik di mana mereka bisa berevolusi, Li Qian yakin tidak akan ada masalah untuk pergi ke alam rahasia Shenran di area pemandangan pegunungan Yunwu untuk mencari keluargamu dan meminta bantuan mereka dalam evolusi. Bahkan memungkinkan untuk berevolusi menjadi iblis 10.000 tanaman merambat, hanya saja tergantung pada apakah harga yang dibayarkan cukup tinggi. Jika Li Qian akhirnya menguasai metode evolusi dari Frostfire Demon Salamander menjadi ASN Fire Dragon, dan menggunakan ASN Fire Dragon sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan 10,000 Fin Demon, keluargamu pasti tidak akan menolak. Jelas, setelah Li Qian menyebutkan menggantinya dengan monster 100 anggur, Mu Qianqian juga memahami tujuannya dan tahu bahwa dia harus setidaknya membantunya menyelesaikan evolusi dari monster 100 anggur menjadi monster 1000 anggur. Setelah memahami rencana Li Qian, Mu Qianqian tidak langsung setuju, aku perlu membicarakan masalah ini dengan keluargaku. Meskipun dia merasa bisa menyetujuinya secara langsung, karena meskipun dia menambahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu monster 100 Fin berevolusi di masa depan, mendapatkan Frostfire Demon Salamander sangatlah sepadan. Tegasnya, mereka bahkan memanfaatkan Li Qian. Lagi pula, potensi Frostfire Demon Salamander sama tingginya dengan level ke-9 Overlord, sedangkan potensi Thousand Fin Monster hanya level ke-7 Overlord. Meskipun ia merasa bisa langsung menyetujuinya, mengingat ia harus menukar hewan peliharaan keluarganya, monster 100 anggur, ia tidak punya pilihan dalam hal itu. Jadi, ketika ia bilang harus membicarakannya dengan keluarganya, itu bukan alasan, melainkan ia benar-benar harus membicarakannya. Tentu.
Li Qian tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Mu Qianqian bisa menghubungi keluarganya kapan saja untuk membicarakan masalah ini. Ia lalu berkata dengan tenang, saya berharap bisa bekerja sama. Ya, menurut Li Qian, pertukaran monster Hundred Fin dengan Frostfire Demon Salamander merupakan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Saya yakin keluargamu tidak akan menolak. Tentu saja, bahkan jika mereka menolak, itu tidak masalah. Meskipun monster 100 anggur memiliki potensi besar dan layak dipelajari, jika Li Qian bertekad untuk mendapatkannya, ada cara lain. Li Qian sama sekali tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, sekitar 5 menit kemudian, Mu Qianqian muncul di hadapannya lagi. Wanita dewasa itu berbicara dengan anggun sambil tersenyum, siswa Li Qian, keluargaku sudah setuju untuk menukar salamander iblis api esmu dengan hewan peliharaan kita. Lagi pula, hewan peliharaan yang akan kita gunakan bukanlah monster 100 anggur, melainkan monster 1000 anggur. Apa yang dikatakannya sesuai dengan harapan Li Qian, tetapi juga sedikit di luar harapannya. Hal itu sesuai harapannya karena ia telah memilih untuk bertukar, dan di luar harapannya karena ia telah memilih untuk mengeluarkan monster 1000 anggur, bukan monster 100 anggur. Tahukah Anda, meskipun monster 100 anggur dan monster 1000 anggur dapat berevolusi, biaya evolusinya tidaklah rendah. Setelah memikirkannya sejenak, Li Qian mengerti poin pentingnya. Jika ia menggantinya dengan monster 100 anggur, meskipun penggantiannya sudah selesai, mereka tetap akan berutang budi kepada Li Qian. Lagi pula, jika Li Qian ingin membantu monster 100 anggur menyelesaikan evolusinya nanti, mereka harus melakukannya lagi. Daripada melakukannya 2 kali, lebih baik melakukannya sekaligus. Selain itu, menukar monster Thousand Fin dengan Frostfire Demon Salamander juga memiliki nilai yang sama dan dapat meninggalkan kesan baik pada Li Qian. Setelah menemukan kuncinya, Li Qian tersenyum dan setuju tanpa berpura-pura. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat untuk menolaknya. Sekarang kau bisa mencoba berkomunikasi dengan mereka. Setelah kesepakatan tercapai, ia menunjuk ke kolam tengah tak jauh dari sana, tempat ketujuh salamander iblis api beku berada. Li Qian berharap Mu Qianqian akan memprioritaskan binatang buas seperti langit iblis yang telah menyelesaikan evolusinya. Jika mereka semua dibiarkan di pangkalan pembiakan, mereka pasti tidak akan mendapatkan pelatihan terbaik. Tempat terbaik bagi mereka tentu saja adalah mengikuti seorang ahli binatang yang memiliki potensi dan dapat memperlakukan mereka dengan tulus. Berdasarkan pengamatan Li Qian dan pengalaman mereka sebelumnya bertarung berdampingan, dia merasa bahwa Mu Qianqian akan menjadi pilihan yang baik. Soal orang seperti Sun Shouhe, lupakan saja. Sekalipun Li Qian punya uang, dia tidak akan menjualnya. Menjual hewan peliharaan itu kepadanya hanya akan menyia-nyiakan bakat hewan peliharaan itu. Ide Li Qian kebetulan memenuhi kebutuhan Mu Qianqian saat ini. Tingkat kekuatannya telah lama mencapai level overload, dan alasan mengapa dia belum memiliki hewan peliharaan baru sangat sederhana. Lebih baik tidak punya apa-apa daripada memiliki sesuatu yang kualitasnya buruk. Terlebih lagi, sebagai pewaris Shenran Secret Realm saat ini, visinya sangat tinggi, dan hewan peliharaan biasa tidak layak untuk matanya. Lebih baik memiliki salamander iblis Frostfire yang sudah jadi untuk dikontrak langsung daripada menunggu lama. Bukannya dia tidak bisa menunggu, tapi memang tidak perlu. Dia juga melihat beberapa salamander iblis Frostfire milik Li Qian. Mereka seharusnya baru saja menyelesaikan evolusinya belum lama ini, jadi tidak masalah jika mereka sulit dipelihara. Masih belum terlambat untuk menumbuhkan perasaan pada mereka. Jadi dia mengangguk, lalu berjalan ke arah jari Li Qian tanpa ragu-ragu. Bab 120. Mu Qianqian pergi. Li Qian ingin pergi menemuinya, tetapi setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Tidak perlu. Mampu meyakinkan Mo Tian dan yang lainnya adalah soal takdir. Kalau tidak, ya sudahlah. Lagi pula, mereka hanyalah segelintir salamander iblis api beku, dan Li Qian mampu membesarkan mereka. Lagi pula, jika Mo Tian dan yang lain tetap tinggal di pangkalan pembiakan, itu akan menyediakan pasukan penjaga tambahan untuk pangkalan pembiakan. Tak lama kemudian, Mu Qianqian memilih hewan peliharaannya dan kembali ke gedung 1. Ia tersenyum dan menatap Li Qian, bagus sekali. Salamander iblis api beku bersedia mengikutiku dan menerima tantangan baru. Hasil ini tidak di luar dugaan Li Qian. Ia tersenyum dan berkata dengan tenang, ayo kita lihat. Sesaat kemudian, Li Qian dan Mu Qianqian tiba di kolam tengah bersama-sama. Melihat pria besar itu berenang ke arahnya dengan gembira mengikuti lambaian Mu Qianqian, ia mengangguk kecil. Itu adalah banjir iblis. Alam semesta itu luas dan tak terbatas, dan ada 7 salamander iblis es dan api. Meskipun tampak serupa, masing-masing memiliki perbedaan yang kentara. Orang lain mungkin tidak dapat membedakan perbedaan halus ini, tetapi sebagai peternaknya, Li Qian mengetahuinya dengan jelas, jadi dia mengenali identitasnya segera setelah makhluk besar itu berenang mendekat. Mo Hong, apakah kau bersedia pergi bersamanya dan menerima tantangan baru? Meskipun hasilnya sudah terlihat dari tindakan Mo Hong, Li Qian tetap bertanya, ingin memastikan pikirannya. Jadi namanya, Mo Hong, nama yang sangat bagus. Mendengar Li Qian menyebut Mo Hong, Mu Qianqian tersenyum dan bergumam pelan. Mo Hong mendengar kata-kata Li Qian dan memahami maknanya melalui raungan Xiao Liu. Ia menatap ketujuh saudara laki-laki dan perempuan lainnya dengan sedikit rasa sayang, lalu mengangguk tegas.
Adegan yang digambarkan oleh manusia di depannya begitu bergairah dan menggerahkan. Ia begitu bersemangat untuk berjuang dan berkembang, sehingga setelah berpikir sejenak, ia memilih jalan yang berbeda. Bagus sekali, aku tak sabar melihat perkembanganmu. Melihat pilihan Mo Hong, Li Qian tersenyum lega. Saat itu, suasana hatinya sedang kacau balau. Ia merasakan antisipasi sekaligus keengganan, layaknya seorang ayah tua yang akan mengantar putrinya menikah. Jangan khawatir, aku akan melatihnya dengan baik dan tidak akan menyia-nyiakan bakatnya. Mungkin melihat keengganan Li Qian, Mu Qianqian berkata dengan percaya diri. Jika suatu hari nanti, maksudku jika, aku menemukan metode evolusi dari salamander iblis api beku menjadi naga es dan api, dan membawanya kembali, aku ingin melihatnya terbang tinggi ke langit. Li Qian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sedikit emosi. Ketika Mu Qianqian mendengar ini, dia merasa tidak percaya dan tidak dapat mempercayainya pada awalnya. Perlu diketahui bahwa naga es dan api adalah hewan peliharaan dengan potensi setingkat Roh Kudus. Jika tumbuh normal, ia dapat dipromosikan ke tingkat Roh Kudus dengan lancar dan menjadi dewa pelindung. Meskipun Li Qian hanya menggunakan kata "jika", Mu Qianqian masih mendengar rasa percaya diri yang kuat di dalamnya. Dia benar-benar memiliki keyakinan untuk meneliti metode evolusi hewan peliharaan tingkat Roh Kudus. Meskipun merasa itu luar biasa, Mu Qianqian tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, Mu Qianqian pasti akan mencibirnya, tetapi jika orang ini adalah Li Qian, dia akan memilih untuk mempercayainya. Tak ada jalan lain. Dia hanya siswa SMA, tapi dia berhasil menemukan metode evolusi dari koi menjadi naga bersisik biru, dan dari koi menjadi salamander iblis api beku. Pencapaian seperti itu memang agak menakutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mempercayainya. Setelah mempercayainya, ia dipenuhi kegembiraan. Ia berbicara langsung dan berjanji, jika hari itu benar-benar tiba, kurasa kami di alam rahasia Shenran tidak akan ragu untuk membantu monster 1000 anggurmu berevolusi menjadi iblis 10.000 anggur. Mu Qianqian pastilah orang yang mendapat untung dengan menukar naga es dan api dengan iblis 10.000 tanaman merambat, tetapi iblis 10.000 tanaman merambat sudah merupakan hewan peliharaan terkuat yang dapat ditawarkan alam rahasia Shenran mereka. Paling buruknya, saya mungkin berutang budi pada seseorang ketika saatnya tiba. Lagi pula, sejauh ini, masalah ini baru sebatas kesepakatan lisan dan belum ada keputusan. Tidak perlu dipikirkan terlalu jauh sekarang. Setelah kesepakatan itu, Li Qian meminta Mu Qianqian untuk membawa Mo Hong pergi. Mu Qianqian sedikit terkejut, lagi pula, iblis 1000 anggur belum dikirim. Apa kau tidak khawatir aku akan mengambil salamander iblis api beku dan kabur tanpa memberikannya kepada iblis 1000 anggur? Tanya Mu Qianqian sambil tersenyum manis. Li Qian menjawab dengan senyum lembut, aku percaya padamu, dan aku juga percaya pada penerus alam rahasia Shenran. Kata-katanya membuat Mu Qianqian tertawa semanis lonceng perak. Hahaha. Kau cukup menarik. Berdasarkan apa yang kau katakan, mulai sekarang, kau akan menjadi teman alam rahasia Shenran kami. Mendengar ini, Li Qian melanjutkan, mulai sekarang, kamu juga akan menjadi teman pangkalan kultivasi Jiaoyang kami. Mu Qianqian pergi, dan tidak lama setelah dia pergi, Tai Lao datang menemui Li Qian. Kenapa? Kamu suka kakak perempuan yang dewasa seperti ini? Tanyanya sambil menepuk bahu Li Qian. Batuk-batuk-batuk. Li Qian mulai batuk hebat setelah mendengar ini. Tai Lao adalah orang baik dalam segala hal, kecuali kadang-kadang dia tidak terlalu serius. Tak heran jika tak ada wanita yang mau bersamanya, padahal dia masih bujangan. Tuan Tai, jangan bercanda. Li Qian melirik Tuan Tai tanpa berkata-kata, lalu buru-buru membantah rumor itu. Jika hal semacam ini terbongkar, reputasiku akan hancur. Setelah bercanda, dia mulai bicara, Li Qian, aku harus pergi sebentar lagi. Li Qian menatap Tai Lao, mengira dia salah dengar, dan langsung bertanya, pergi, kenapa? Semuanya sudah berakhir di sini. Tak ada gunanya aku tinggal di sini. Tai Lao menjelaskan, lalu menoleh ke Li Qian dan bertanya, jangan bilang, alasanmu meminta perlindungan dari Universitas Penjinak Binatang Sazu bukan untuk menghadapi potensi serangan dari masyarakat pemotoran mekanik. Melihat Tai Lao telah menebak tujuan awalnya, Li Qian menunjukkan senyum pahit di wajahnya, Tai Lao, kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari matamu. Tai Lao menghela napas dan melanjutkan, sekarang setelah serangannya berakhir, orang-orang dari perkumpulan Jidu itu, kecuali mereka punya masalah mental, mungkin tidak akan datang mengganggu kota Lingsui lagi. Jadi, meskipun aku tinggal, aku akan makan dan minum gratis. Li Qian berpikir sejenak dan menjelaskan rencananya. Meskipun kemungkinan besar tidak akan ada bahaya di masa depan, aku berencana pergi ke kota Zonghai selama liburan musim panas. Saat itu, mungkin akan ada masalah baru. Tai Lao menepuk bahu Li Qian lagi dan berkata, jangan khawatir. Meskipun aku pergi, Universitas Penjinak Binatang Sazu akan mengirim orang lain untuk menggantikanku dan terus melindungi keselamatanmu. Li Qian tidak banyak bicara, hanya menanyakan pertanyaan yang membuatnya bingung, mengapa Anda ingin mengubah orang? Apakah Anda punya misi lain, Tuan Tai? Tai Lao mengangguk dan melanjutkan penjelasannya, kurasa begitu. Selain itu, ada alasan lain. Orang-orang yang datang nanti punya tujuan lain. Apa tujuannya? Li Qian semakin bingung. Tai Lao menoleh dan melihat ke arah barat, bantu merpati kacang abu-abu ibumu berevolusi menjadi elang terbang.
Li Qian segera menyadari apa yang akan datang, orang yang datang adalah Profesor Yan. Ya, faktanya, dia bukan hanya seorang peternak yang hebat, tapi juga seorang Beastmaster yang kuat. Tatapan Tai Lao tetap tertuju ke barat. Ia berkata perlahan, dengan dia di sisimu, keselamatanmu pasti tidak akan menjadi masalah. Bersambung,